misalnya hobinya teman-teman ada yang suka jalan-jalan atau traveling. Nah, berarti nanti di dalamnya teman-teman misalnya menceritakan jalan-jalan ke kota mana, misalnya ke kota Surabaya, ke kota Jakarta, atau ke kota-kota lainnya. Nih, jadi tugasnya tuh kayak gini ya. Jadi ada skrip untuk karakter utamanya sebagai penceritanya gitu kan, kita mau bikin animasi cerita tentang hobi nih. Jadi skrip karakter utamanya atau sprite utamanya tuh teman-teman pilih yang mewakili teman-teman gitu sebagai penceritanya. Terus boleh ditambahin lagi dua sprite tambahan tuh untuk meramekan aja teman-teman. Terus nanti misalnya teman-teman untuk sprite yang pertama tuh pakai when green flag click. Jadi ketika animasinya dimulai baru mulai ngomong misalnya sprite utamanya. Nah, dua sprite lainnya itu pakai kalau teman-teman misalnya nekan tombol keyboard. Nah, misalnya kalau tekan tombol space di keyboard, dua sprite lainnya misalnya berbunyi kah, atau ganti kostum kah, atau mungkin ada ganti backdrop kah. Itu bebas ya mau seperti apa. Yang penting teman-teman bakal ceritain tentang hobinya teman-teman. Mungkin kita kasih contoh yang sederhana dulu ya, hasilnya kayak gimana. Contohnya ini yang paling nggak sederhana-sederhana banget, tapi ini boleh lah, standarnya kayak gini. Teman-teman boleh sambil dilihat yang ini ya. Itu contoh sederhananya, tapi teman-teman bisa bikin lebih lagi gitu, jadi nggak mesti harus sama dengan ini. Oke, kita lihat dulu ya. Ini sebagai contoh yang nomor satunya nih. Nomor satunya. Ini misalnya ya, ini saya play ya, hasilnya tuh bisa kayak gini. Hai, nama saya Abby, saya suka bermain gitar dan menggambar. Nah, teman-teman ada dengar bunyi gitarnya nggak? Nah, terus saya juga bisa memelihara ikan. Klik pada akuarium untuk menghilangkan atau memunculkan ikan. Nah, kalian juga bisa ya bikin bikin sprite-nya tuh muncul hilang kayak gini juga boleh. Ini kan animasi ya. Kalau kita klik sprite-nya dia hilang. Kalau kita klik lagi munculkan gitu kan. Nah, itu bisa pakai yang mouse when di sprite klik, ketika sprite-nya diklik itu boleh. Boleh juga misalnya when keyboard ditekan, itu juga boleh ya. Jadi kan teman-teman mungkin masih ingat ya, di eventnya teman-teman itu kan ada banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke events, perhatiin aja layar saya ya. Di events tuh kan bukan hanya green flag ya. Events nih kan untuk menunjukkan kapan animasi kalian dimulai. Kapan sprite kalian tuh melakukan sesuatu. Itu kan bisa pakai ketika green flag diklik, ketika tombol di keyboard ditekan. Ini bisa tombol spasi, bisa tombol arrow tuh panah, bisa tombol apapun ya. Ini kan ada banyak ya teman-teman. Mau tombol apapun di keyboard ditekan, tapi juga bisa misalnya teman-teman pakai when the sprite clicked. When the sprite clicked tuh kayak yang tadi. Ketika sprite-nya diklik, misalnya teman-teman pengen sprite-nya itu jadi menghilang misalnya. Hide gitu kan. Jadi ketika diklik ya dia hide. Nah, itu bisa teman-teman buat di kayak gini nih, di animasinya buatan teman-teman. Jadi muncul hilang. Selain itu teman-teman juga bisa bikin ininya berganti kostum. Nih, misalnya saya klik gitarnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh kostumnya tuh berubah. Jadi ada kayak garis-garis seolah-olah tuh secara kelihatannya tuh gitarnya tuh kayak kena petik gitu. Jreng gitu. Terus ada suaranya lagi. Nah, itu boleh juga. Juga boleh misalnya lukisan. Nih teman-teman bisa perhatiin yang bagian lukisan ya. Nah, lukisannya ini misalnya saya klik nih. Tuh. Jadi saya bisa kosongin isinya, munculin lukisannya, terus munculin lukisannya lebih lengkap lagi bunganya. Nah, itu bisa kayak gitu.
Tapi misalnya teman-teman bukan cuma pengen sprite-nya aja yang berganti, tapi backdrop-nya juga pengen berganti. Boleh teman-teman, gak apa-apa. Jadi kalau pengen backdropnya berganti bisa bikin ya gonta-ganti backdrop sesuai keinginannya teman-teman. Nih misalnya kayak gini ya. Hai, Daniel sering bermain basket denganku. Tuh merah, kuning, hijau dan lain-lain warna-warni. Terus tiba-tiba dan saat musim dingin dan saat musim panas dia akan main gitar sendiri. Coba saya play lagi cepet. Ini kecepatan ya. Teman-teman bisa agak tambahin waktunya kalau emang kecepatan. Terutama kalau munculin say. Ketika misalnya sprite-nya ngomong nih biar bisa dibaca agak lama. Itu teman-teman bisa agak agak lambatin lah biar terbaca. Misalnya jadikan 3 atau 4 detik say-nya. Ini kan bisa teman-teman lihat dulu ya. Backdropnya tuh kan berubah dari lapangan basket jadi di dalam kamar ya tadi. Coba lihat. Nah, jadi di dalam ruangan. Nah, jadi itu bebasnya teman-teman. Nah, kira-kira sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu nggak tentang proyeknya? Oke. Teman-teman ngerjainnya sekarang silakan kerjain di sini. Silakan buat semenarik mungkin ya. Yang penting teman-teman nyeritain hobi. Menggunakan 3 sprite. Ada backdropnya. Kalau lebih baik lagi teman-teman bisa gonta-ganti kostum, gonta-ganti backdrop, bikin dialog, dan lain-lain. Oke? Silakan berkarya sebebas-bebasnya ya. Ini saya buka ya kalau gitu. Ini kalau teman-teman klik, silakan teman-teman klik semuanya ya sekarang ya. Lesson 5, proyek website pribadi. Nah, di sini nih teman-teman bisa baca nih ya. Tambahkan 2 sampai 3 sprite dan sebuah backdrop. Ini kan tugas yang kayak tadi saya jelasin ya. Kedua, teman-teman bisa buat perencanaan. Perencanaan nih sebenarnya terserah teman-teman. Mau langsung teman-teman kerjain langsung di sini atau mau teman-teman coret-coret di kertas dulu, itu boleh ya, itu bebas. Terus gunakan semua event. Jadi gunakanlah event yang ini tadi saya bilang, teman-teman pakai green flag, pakai key press sama di sprite click. Miss, cara share-nya gimana? Nanti kalau udah selesai ya, saya ajarin di 15 menit terakhir. Gampang kok cara share-nya. Terus terakhir buatlah, silakan dibikin. Nah, kayak gitu. Ini sebagai contoh aja ya. Saya ambil contoh misalnya saya hobinya tuh main sepak bola tadi ya. Saya main sepak bola tapi kebetulan saya main sepak bolanya tuh di sekolah. Nah, ini kan saya bisa cari di backdrop ini yang berhubungan dengan lapangan sepak bola. Berarti kan saya bisa choose a backdrop nih. Saya pilih-pilih dulu nih backdrop saya tentang sepak bola. Ada nggak ya? Semoga tersedia itu baseball, basketball. Coba saya search ball. Soccer ya. Soccer nih misalnya. Nah, tapi misalnya teman-teman selain soccer tuh saya pengen nggak langsung soccer gitu. Jadi saya di rumah dulu. Saya lagi di rumah terus saya pengen ceritain bahwa saya siapa, saya hobinya apa. Terus saya berangkat gitu ke ke lapangan soccer ini. Teman-teman bisa nambahin lagi. Jadi teman-teman kalau mau tahu ada berapa banyak jumlah backdrop teman-teman, kan teman-teman tinggal klik ini kan, tinggal klik backdrop kan. Ini kan backdrop ini tinggal diklik aja kan. Kalau teman-teman klik tuh nanti bakalan muncul menu backdrop kan di sebelah sini. Kalau backdropnya diklik, jadi klik dulu backdropnya. Terus teman-teman bisa lihat, oh backdrop teman-teman saat ini nih ada 2. Yang pertama yang warna putih doang, yaitu yang kedua ada soccer. Oh kurang nih, pengen nambah lagi backdrop. Nah teman-teman bisa nambahin dengan ini ya, choose a backdrop di sini. Ya teman-teman bisa tambahin choose a backdrop ads. Choose a backdrop di sini, misalnya. Atau di sini juga bisa ya. Pokoknya yang ada tanda gambar terus tanda plus itu ya. Ini juga ada ya lapangan sepak bola yang lebih luas ya, lebih kayak gambar asli ya. Misalnya saya pengen lihat-lihat dulu ya sebentar ya teman-teman.
Kastil tuh terlalu serius. Mungkin kalau kamar, mural. Boleh deh, saya pengen yang mural misalnya. Itu udah saya tambahin, ditunggu aja. Ini dia mural. Mural tuh kayak ini teman-teman, jadi kayak dinding. Terus tuh orang tuh kayak suka gambar di dinding-dinding di jalanan umum kalau teman-teman pernah lihat. Nah, jadi misalnya saya lagi di jalan nih ceritanya. Saya lagi di jalan, saya nggak mau pakai sprite kucing, saya sangat bosan melihat si kucing ini misalnya. Teman-teman boleh nambahin sprite juga, nggak mesti harus si kucing ini kan. Let's go, choose a sprite. Teman-teman mau sprite apa? People. Misalnya yang ini kayak itu ngedance dia ya. Kita lihat ya, band aja deh. Oke, ini saya punya sprite band. Saya pengen lihat dong kostum-kostumnya band nih ada apa aja. Oh, ada banyak nih. Nah, dia kayak senam ya. Nah, saya pengen pilih yang posisinya tuh, nah yang ini. Berarti kan kalau teman-teman ngubahnya langsung dari sini kan manual ya. Tiba-tiba misalnya band tuh berganti kostum. Jadi setiap awal animasi gitu teman-teman. Biasanya itu kita akan buat aturan awalnya. Nah, kita bisa buat kondisi awalnya. Misalnya kondisi awalnya tuh saya pengen band tuh kondisi awalnya ketika di green flag. Band itu looks-nya atau kostumnya ya. Kostum di dalam looks ini dia selalu menggunakan bende. Jadi pokoknya kalau setiap mulai dia bakal selalu mulai dari posisi bandnya itu seperti ini. Nah, jadi bandnya tuh berdiri kayak gitu. Kan kostum band tadi ada banyak ya. Saya punya kostum band yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini, dan kayak gini. Kalau saya ngubah langsung diklik di sini, berarti itu manual. Kita nggak bikin manual ya teman-teman, kita bikin semuanya tuh otomatis. Miss izin ambil minum, silakan. Yang haus boleh ya sambil, karena teman-teman kan lagi mengerjakan proyek nih. Kalau ngerjain proyek emang kadang haus, kadang pengen ada cemilan. Boleh ya, enggak apa-apa ya. Yang penting selesai, bisa diselesaikan. Nah, misalnya tuh awalnya tuh si bende ini. Terus ukurannya teman-teman, misalnya band nih kekecilan buat saya. Band nih pengen ukurannya agak digedein ya. Saat ini ukuran band nih 100%. Teman-teman bisa lihat ukuran band tuh di mana. Jadi teman-teman bisa lihat ukuran sprite teman-teman tuh di size. 100 tuh artinya 100% gitu kan. Nah, kalau dilihat-lihat 100% kayaknya kurang gede ya. Jadi saya pengen gedein dia. Jadi ukurannya dia itu selalu besar. Oke, saya pengen atur ukuran awalnya. Ukuran tuh kan ada di sini teman-teman. Yang set size. Nah, set size-nya misalnya saya gedein dikit, coba-coba 150%, terus saya green flag, besar jadinya ya. Lumayan besar. Oke. Kalau teman-teman mau full-nya, teman-teman bisa klik ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat secara full tampilan animasinya teman-teman. Nih, ukurannya udah oke banget ya. Oke, saya balik lagi nih. Udah atur ukuran, pengen apa lagi? Saya pengennya tuh begitu mulai misalnya teman-teman, saya pengen bandnya tuh ada musik misalnya. Kan dari kemarin kita belum coba musik ya. Jadi kalau mau ada musik, itu teman-teman bisa ke sound. Nih. Sound itu kan artinya suara. Nah, teman-teman bisa tambahin sound, teman-teman. Ini ada sound. Nah, terus teman-teman mau play sound. Nah, saya lihat ya soundnya kayak gimana yang tersedia di sini. Nah, kayak gitu ya. Tapi teman-teman bisa ganti ya, selain prit kayak gitu ya, teman-teman bisa ganti di dalam menu sound yang ini. Nih, jadi kalau di dalam sound itu teman-teman bisa ambil blok namanya play sound until dawn. Jadi semua sound yang dimasukin di situ tuh bakal dibunyikan sampai selesai. Tapi soundnya sendiri nggak mesti harus yang tersedia di daftar ini gitu. Teman-teman bisa nambahin soundnya
Itu teman-teman bisa klik sound di sini nih. Oke, saya liatin bentar. Teman-teman bisa klik sound ini. Terus teman-teman nambahin kayak nambahin kostum sama nambahin backdrop ya. Jadi teman-teman bisa klik tambah sound. Nah, ini kan ada tambahin sound nih. Saya pengen misalnya cring gitu, ada bunyi cring. Nah, ini bisa kita cobain ya. Kita klik. Ada banyak banget daftar sound. Teman-teman bisa dengerin one by one atau satu per satu. Dan ada kelompoknya juga, ada suara animals, animals nih kan binatang, efek, loops, notes, perkusi, space, sports, voice, dan wacky. Nah, teman-teman nggak usah pusingin kelompoknya itu dia ini apa nih bahasa Indonesianya, nggak usah. Teman-teman bunyiin aja, terus lihat ini cocok nggak dengan punya saya. Misalnya voice, voice, hey misalnya ya, bunyi nggak? Hey katanya. Bunyiin lagi ya. Ya saya tambahin aja. Terus kalau saya pengen play nih, ini juga bisa di play di sini setelah kita pilih. Hey. Jadi saya pengen misalnya si band ini, saya pengen band tuh ngomong hey dulu. Jadi ngomong hey-nya bukan pakai tulisan hey misalnya. Saya pengen bukan hanya tulisan hey, tapi saya juga pengen ada suara hey-nya. Nah, ini misalnya ya. Saya tambahin looks, say, hey. Soundnya saya ganti ke hey ya. Saya tadi udah nambahin hey kan. Di dalam sound saya kan udah ada hey nih. Cara nambahin sound tuh tadi kayak gitu teman-teman. Teman-teman tinggal pilih sound yang teman-teman mau. Misalnya tadi si hey ini. Ini teman-teman langsung klik aja. Kalau mau coba tinggal diarahin mouse-nya. Oke. Nah, kalau susah langsung diklik aja hey-nya. Terus teman-teman bisa play di sini juga sih. Play dulu untuk tahu suara apa itu. Play di sini. Nah, misalnya kayak gitu. Terus teman-teman tinggal pakai blok namanya play sound. Nah, blok namanya play sound tuh ada di mana? Blok play sound tuh ada di tempat tadi ya, di dalam sound ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang play sound. Hey. Nah, sambil dia nyebut hey itu saya pengen misalnya sambil say something ya. Jadi ada mengatakan hey juga. Jadi ada hey secara kelihatan tulisan hey sama ada suara hey. Misalnya kayak gitu. Kita coba-coba aja ya. Nah, misalnya kayak gini. Saya tukar hey ini duluan misalnya. Mana lebih enak ya? Atau ini duluan juga nggak apa-apa. Nah, hey. Habis hey misalnya kenalin nama saya. Nah, nama saya siapa nih? Nama saya Ben. Berarti kan kita bisa pakai say block. Nah, teman-teman di dalam say block tuh teman-teman bisa atur waktu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira yang mau dikatakan tuh panjang, jangan 2 detik aja karena bakal cuma muncul 2 detik. Ini kan ada say nih. Say lagi terus teman-teman panjang banget. Halo nama saya Ben, saya suka ini. Dalam satu tempat tulisan ya, sebanyak itu. Itu jangan cuma 2 detik kalau misalnya panjang. Kalau teman-teman pengen misah-misahin satu kalimat satu say block itu juga boleh. Misalnya saya ngenalin nama dulu ya. Hey, kenalin. Nama aku Ben. Oke, jadi hey, kenalin nama aku Ben itu saya pakai 2 say block. Itu enggak apa-apa. Coba ya. Nah, kenalin nama aku Ben. Terus apa lagi? Aku hobinya main sepak bola. Aku hobinya main sepak bola loh. Kalau kamu? Nah, kalau tanya jawab tuh teman-teman boleh pakai sensing sih, tapi karena itu susah, ya teman-teman boleh bikin kalimat tanya aja deh, nggak apa-apa karena kita belum belajar si sensing itu.
Tapi kalau ada yang tahu cara pakai sensing, yang ini, yang tanya jawab yang model pakai sensing, itu boleh ya teman-teman. Jadi di sensing tuh ada yang namanya, mana ya, di sini belum ada kah? Ask nih. Nah, kalau nanya tuh bisa pakai ask. Tapi teman-teman misalnya teman-teman nggak ngerti dan itu ribet, ya udah nggak apa-apa pakai Sayblock. Anggap aja yang yang nonton animasi kalian ngejawab sendiri gitu, langsung pakai suaranya gitu. Jadi kayak kita bikin aja kalimat tanya gitu kan pakai Sayblock. Kalau kamu hobinya apa? Nah, gitu kan. Say, kalau kamu hobinya apa? Nah, kan dia nanya, hai, kenalin nama aku Ben. Aku hobinya main sepak bola loh. Kalau kamu hobinya apa? Terus anggap aja kita biarin kita biarin penonton kita tuh ngomong dulu gitu, ngejawab hobinya apa. Kita bisa pakai wait block teman-teman. Wait block tuh kan artinya nyuruh sprite kita diem kan. Nah, berarti kita bisa pakai wait block. Mana wait block tuh ada di control. Misalnya wait berapa second. Setelah teman-teman, misalnya anggap aja si penonton kita tuh ngomong hobinya itu misalnya 3 detik. Berarti 3 detik nih si bandnya diam. Nah, terus gimana? Terus yuk ikutin, misalnya kan yuk ikutin ikutin kegiatan aku misalnya. Kita ajak ya. Atau kita respon dulu, wah hobi kamu keren. Ikuti kegiatanku yuk, ikutin kegiatanku. Kan bisa kayak gitu ya. Terserah teman-teman ya, story-nya kayak gimana. Tapi misalnya saya bikin kayak gini nih. Hey, kenalin nama aku Ben. Aku hobinya main sepak bola loh. Kalau kamu hobinya apa? Nah, kan dia diam dulu tuh. Nanti misalnya penonton kita menyanyi. Terus si bandnya jawab, wah hobi kamu keren. Yuk ikutin kegiatanku. Kalau ini kira-kira kecepatan gitu. Teman-teman bisa misalnya untuk menunggu jawaban penonton dari animasi kalian. Misalnya kalian nyuruh bandnya tuh diam dulu 5 detik. Hey, kenalin nama aku Ben. Aku hobinya main sepak bola loh. Kalau kamu hobinya apa? Wah, hobi kamu keren misalnya. Lama juga 5 detik ya. Wah, hobi kamu keren. Yuk ikutin kegiatanku. Oh iya, misalnya teman-teman saya nggak pengen bandnya tuh cuma satu gaya kan kita bisa switch backdrop, switch kostum ya. Oke, ini kan ada banyak ya kostum-kostumnya ini. Jadi band D, band C, band B sama band A. Band D nih misalnya saya pengen selama dia ngomong tuh gonta-ganti kostum itu bisa ya. Nih, waktu dia misalnya, hai kenalin aku Ben. Nah, ini saya ganti kostumnya misalnya jadi band apa ya? Band ini. Nah, band B ya. Band B juga boleh, band B, band D, band B sama apa lagi? Band ini. Ayo ikutin kegiatanku band C nih. Nah, yuk ikutin kegiatanku band C. Switch backdrop to band C ya. Switch kostum to band C. Nih, jadi saya pengen gonta-ganti kostum. Hei, kenalin nama aku Ben. Aku hobinya main sepak bola loh. Kalau kamu hobinya apa? Dah. Misalnya kayak gitu. Wah, hobi kamu keren. Yuk ikutin kegiatanku. Terus, yuk ikutin kegiatanku. Saya pengen tambahin suara, misalnya kan. Tambahin suara, cring gitu kan. Itu saya bisa tambahin teman-teman. Suara cring. Saya cari lagi yang oke. Cring, enggak ada ya cring. Gong nih. Saya coba nambahin suara gong. Sangat amat kayak gitu ya suaranya. Kalau ini? Kalau ini? Nah, itu kan bisa ditambahin tuh teman-teman.
Misalnya tadi yang mau nendang bola tuh, sebelum mulai itu prit, terus udah masuk gawang, langsung yang ini suaranya misalnya. Nah, itu bisa teman-teman bikin kayak gitu ya. Ini saya coba bikin deh. Yuk ikutin kegiatanku. Nah, itu saya ganti kostum, saya ganti backdrop, switch backdrop misalnya. Saya ganti backdrop ke soccer. Terus ada musik apa? Tadi ada musik gongnya. Saya berarti bisa play sound. Nih, start sound gong. Terus saya pengen nambahin ketika backdropnya tuh ganti ke sini. Misalnya backdropnya mana ya? Backdropnya tuh saya pengen ganti ke yang ini. Ketika di sini tuh saya pengen bandnya tuh misalnya apa ya? Bandnya di sini mengecil, kecilkan aku misalnya. Jadi saya misalnya di sini when band diklik. Oke, when band diklik berarti events ya. When this sprite salah. When this sprite klik, ukurannya berarti kan teman-teman bisa pakai repeat atau teman-teman bisa langsung set size, terserah. Misalnya saya pengen ukurannya mengecil perlahan dari 150 jadi 100%. Jadi saya di sini repeat, control, repeat 10 kali, change size by 5. Misalnya kayak gini ya. Change size-nya setiap berapa detik ya. Change size-nya saya coba lihat. Hey, kenalin nama aku Ben. Aku hobinya masak, sepak bola, nggak perlu. Coba saya klik ini. Oh, ini jadi besar ya. Saya kecilin berarti -5. Oke, kayak kecilin lagi misalnya -10. Iya. Jadi mengecil. Nih saya bisa bikin ya, bandnya mengecil. Nah, jadi tadi di awal bandnya itu ukurannya besar, lalu dia mengecil. Nah, when di sprite click, misalnya di awal tuh ukuran dia, tadi kan sebenarnya kita udah atur ya, di awal ukuran dia tuh 150%, terus saya pengen diatur lagi 150% lagi nggak apa-apa. Untuk mau lihat gitu ya. Nih, jadi di awal, nah, bandnya yang tadinya besar, jadi mengecil. Nah, ini kan boleh aja teman-teman. Terus saya nambahin lagi band-band berikutnya, atau mungkin ada pemain sepak bola lain nggak di sini? Kan nggak mesti dia ya. Yang lainnya mainnya bukan sepak bola ya. Ya udah, kenalin misalnya di sini. Kenalin saya punya teman yang suka mensupport saya main bola. Misalnya ada si siapa ya? Si D. Terus ada siapa lagi? Saya punya teman tuh namanya Kevin, Devin. Jadi kayak saya tuh main bola sukanya kan. Tapi ada yang suka jadi supporternya saya. Itu boleh juga. Misalnya di Devin sama kita tinggal 3 menit lagi ya. Demoni ini. Oke, kita tinggal 3 menit lagi. Miss 11 menit lagi. Iya bener banget. Bukan 11 menit. 18 menit lagi. Kita sampai 11.30 ya. Dari jam 10, 1 jam setengah. 18 menit lagi. 18 menit lagi ya. 18 menit lagi. Jam pembelajarannya selesai. Tapi 8 menit lagi untuk teman-teman masih kerjain proyeknya. 10 menit terakhir saya kasih tahu cara share-nya ya. Cara share ke publiknya. Nah, ini teman-teman by the way di Devin sama Demani ini teman-teman bisa hide mereka dulu misalnya. Ketika di green flag nih mereka semua tuh di hide dulu misalnya kan. Terus si ini nih
Si siapa? Si bandnya bilang klik misalnya klik angka 1 atau klik tombol spasi untuk memunculkan mereka. Nah, itu bisa kayak gitu ya. Oke, pertamanya dia mereka semua di hide, mereka semuanya di hide. Nah, ini mereka di hide. It's when green flag click, terus di sini when green flag click, terus looks-nya di hide. Di sini hide dulu semuanya. Boleh banget. Di hide terus D-nya juga di hide. Oke. Hide terus apa namanya, ukuran awal mereka dikecilin kayak si band ini ukurannya 50, saya kecilin juga jadi 50, mereka semua itu bisa bisa juga ya teman-teman. Jadi 50 ini juga 50 size-nya. Terus si band itu ketika udah when di sprite click repeat 10 kali mengecil, lalu dia bisa misalnya bilang ya, dia bilang klik tombol aku punya teman-teman yang selalu mensupport gitu. Aku punya, atau selamat datang di lapangan bola tempat aku biasanya bermain. Gitu kan? Terus klik tombol spasi atau klik tombol spasi di keyboard untuk melihat supporterku. Klik tombol spasi di keyboard untuk melihat supporterku. Supporter tuh pendukung ya. Nah, ini misalnya say-nya ini boleh di 2 detik, ditambahin detiknya ini karena panjang. Ini jadi misalnya jadi 3 detik. Ya kan? Kayak gini. Terus mereka tuh pada muncul, terus nanti masing-masing mereka misalnya di space key press tuh kan tadi, ketika space key di press berarti dia jadi show teman-teman. Jadi karena kan gini, di sini nih saya bikin band nih mengatakan klik tombol spasi di keyboard untuk melihat supporterku. Jadi nanti di Devin sama The Money ini saya bikinnya tuh mereka kalau di space key di press, mereka semua dimunculkan. When space key press, mereka dimunculkan. Show. When space key press, when space key press dimunculkan, muncul show. Ya, kita coba ya kayak gini ya. Hey, kenalin nama aku Ben, aku hobinya main sepak bola. Lo kalau kamu hobinya apa? Aku misalnya dia jawab hobinya berenang. Wah, hobi kamu keren, yuk ikutin kegiatanku. Ini agak lama ya soundnya. Oke, harusnya berganti ini ya, berganti backdrop ya. Oke, udah ganti backdrop ya. Oh, saya belum atur backdrop awal ya. Saya belum atur backdrop awalnya, berarti saya atur bentar teman-teman. Backdrop awalnya itu saya maunya dia lagi di mural. Pantas aja dia nggak ada ngapa-ngapa. Klik tombol spasi di keyboard untuk melihat supporterku. Tambah lagi say boleh ya. Klik aku untuk mengecilkan diriku. Ini berarti di atas. Dah.
Selamat datang di lapangan sepak bola tempat aku biasanya bermain. Klik tombol spasi di keyboard untuk melihat supporterku. Klik aku untuk mengecilkan diriku. Udah ya. Oke, kayak gini. Tombol spasi muncul semua. Kalau diklik satu-satu, ya itu bisa dilanjutkan aja ya. Ini saya tadi bikin mereka memunculkan mereka yang tadinya mereka hilang. Saya kira udah ya untuk pembuatannya ya. Sekarang kita masuk gimana nge-share-nya kali ya. Nge-share-nya ya, nge-share publik. Oke, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman udah ngerjainnya, ngerasa udah proyeknya udah lengkap, teman-teman, bisa teman-teman centang-centang ya yang bagian sini. Pertama-tama tuh teman-teman ngumpulin ke saya dulu kan. Teman-teman udah ngerasa udah ngerjainnya. Terus teman-teman langsung tinggal submit aja ya. Ini dicentang dulu ya. Kalau udah semua, ini dicentang dulu. Oke, dicentang semua, lalu submit task for review. Nah, itu selanjutnya tuh kan ini apakah menyukai tugas. Nah, ini sebelum teman-teman lanjut apakah kalian menyukai tugasnya tuh, teman-teman bisa saya lihat dulu caranya ya. Teman-teman tuh bisa save dulu. Ini bisa langsung dari sini nggak bisa ya. Bentar, file, edit. Oke, teman-teman berarti ya untuk bisa nge-share dia jadi bisa publik, teman-teman harus keluarin dulu ke sini. Oke, teman-teman harus keluarin dulu ke sini. Jika udah dicentang-centang dan disubmit for review, teman-teman, terus teman-teman ngerasa pengen di-share ke publik gitu. Teman-teman boleh buka yang laboratori ya. Jadi project teman-teman tuh semuanya ada di dalam laboratori. Terus teman-teman cari nama ininya, nama projectnya nih, website pribadi ini ya. Jadi teman-teman bisa buka laboratori pertama-tama. Saya nanya dulu, bisa buka laboratori? Kita coba sama-sama ya. M1L5 website pribadi. Ini kan website punya saya nih. Nih kan punya saya nih. Kenalin nama aku Ben. Itu by the way ketika teman-teman mau nge-share pastiin udah ditekan tombol save dulu ya di dalamnya. Nah, ini nih teman-teman kalau teman-teman masih mau edit-edit dulu projectnya tuh teman-teman bisa ke sini dulu. Teman-teman bisa into project. Tapi kalau teman-teman ngerasa udah nggak mau lagi, udah ngerasa bukan nggak mau, tapi ngerasa udah selesai, ngerasa udah pengen di share aja, harusnya di yang sebelahnya ya. Coba saya lihat ya, description and public. Bentar. Nah, teman-teman bisa tekan tombol description and publication. Description and publication itu artinya memberikan deskripsi sama mempublikasiin proyeknya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tekan description and publication, itu nanti langsung ada pilihan. Nih, teman-teman bisa lihat ada pilihan publish project atau publish to class. Kalau publish to class itu kan berarti publish ke kelasnya teman-teman. Berarti teman-teman yang lain misalnya ke saya nih publish, berarti Naufal, Aaron, Gendis dan lain-lain bisa lihat proyek saya. Tapi kalau tuh community berarti nanti teman-teman bisa share ke siapapun. Nah, di sini di halaman ini teman-teman bisa tulisin title-nya, misalnya ini website pribadi. Terus teman-teman tambahin nama teman-teman, misalnya website pribadi Nurul. Terus deskripsinya apa? Boleh ditulis misalnya animasi tentang hobi. Nah, kayak gini. Nah, terus teman-teman bisa atur apakah teman-teman mau proyeknya teman-teman kodenya dipakai sama orang lain atau enggak. Kalau teman-teman cuma pengen ngeliatin animasinya tapi orang lain nggak bisa pakai kodenya teman-teman, kayak blok-blok yang teman-teman udah buat, teman-teman bisa tekan disable ya. Nah, jadi teman-teman bisa tekan disable. Tapi kalau teman-teman boleh misalnya orang lain boleh pakai kode buatan saya, berarti disable-nya nggak usah dicentang. Nah, habis itu teman-teman bisa langsung
Misalnya saya pengen kode saya bisa dilihat semua orang, saya tinggal klik to community aja. Publish project to community. Tuh, udah dipublish. Tuh ada di bawah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, saya lihat ya. Saya lihat ini gimana cara share linknya. Oke, harusnya kalau udah dipublish ke community, ini ada menu community, teman-teman bisa lihat. Tuh ada Igen, Aaron, Nurul. Igen udah share ke community kah? Halo? Jadi ya teman-teman bisa lihat lah, ketika teman-teman udah publish ke community tuh teman-teman bisa lihat projectnya teman-teman yang lain nih. Misalnya saya di sini ngelihat berdasarkan hari ini, di sini ada Aaron dan Igen yang nge-share dan ada punya saya juga. Jadi teman-teman pun bisa lihat nih punya saya. Nah, teman-teman bisa lihat, saya ini lagi nyari mana linknya nih. Biasa itu ada link teman-teman. Mana nih? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bukan cuma punya teman-teman, di sini ada cerita main bola, ada platformer, my hobby nih Anjani Sakira ada mengatur my hobby. Oke. Pokoknya teman-teman berarti kalau udah publish di community, teman-teman tinggal lihat menu community aja. Teman-teman bisa lihat punya siapapun ya di situ ya. Gitu aja sih teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut mengenai laboratori, masih belum ngerti cara publishnya, nanti langsung kasih tahu aja ya. Nanti saya bisa japri atau chat lewat lewat parents kalian. Oke, sekarang tertinggal 3 menit lagi teman-teman. Kita mungkin foto bersama ya untuk menutup pertemuan kita hari ini dan ditunggu proyeknya paling lambat Sabtu malam. Oke. Untuk Igen mau on apa ya? On cam. Halo Igen. Oh, kamera kamu masih belum bisa Igen. Oh, tapi kamu udah infoin ke papa mama kamu belum? Oh, oke. Kalau udah selesai, ya udah. Kalau udah selesai tapi pengen diedit-edit lagi, pokoknya paling maksimal Sabtu Sabtu depan lah ya. Siapa tahu berjalannya waktu kayaknya pengen diedit lagi deh. Nah, itu kan bisa teman-teman edit lagi. Bisa diedit kapanpun gitu. Pokoknya ya saya anggap selesainya Sabtu depan. Oke, teman-teman, saya foto ya kayak biasa. 1 2 3 cheese ya. 1 2 3 cheese. Thank you teman-teman, keren banget. Ditunggu hasil proyeknya and see you on the next weekend. Bye. Bye bye.